Hai Ziganas, kembali lagi bersama aku Heresu dan juga Kang Sarip. Halo. Seperti biasanya kita akan memberikan asupan horor untuk kalian semuanya. Bagi kalian yang memiliki pedoman apakan hantu, bisa kirimkan langsung ke Instagram @heresu atau email rame.zigana@gmail.com. Oke, kita langsung saja ke pengirim yang pertama. Ini dari Yunita Herawati. Assalamualaikum kakak-kakak semua yang baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Hera dari Sidoarjo, Jawa Timur ya. Saya penggemar berat Rame Jigana. Semoga channel ini sukses selalu ya. Amin. Mau tanya ke Kang Sarip nih, saya punya video yang saya ambil sendiri saat nemenin anak saya mau keluar rumah. Ketika saya di depan pagar rumah, saya melihat tanaman di depan rumah tetangga saya, salah satunya daunnya bergoyang gitu. Awalnya pelan sekali, tapi ketika saya bilang bergoyang-goyang, dia semakin keras goyangannya. Kayak dangdutannya. Ayo. Sabar dong. Sawer ya harusnya ya. Ya, jadi anaknya tuh ketakutan ya. Apa yang menyebabkan daunnya bergoyang? Apakah semacam hantu tuyul kah atau apa? Jadi takutnya ada sesuatu di kompleknya gitu kan. Takutnya ada tuyul ya. Ini pelan ya. Goyang-goyang. Ini depan rumah dia ya? Betul. Itu bergoyang-goyang. Jangan Apa sih mami? Apa sih? Ayo goyang lagi yang keras. Iya, bener. Harusnya disawer gitu. Ya, sawer. Ayo goyang lagi sih. Angin. Kalau kena angin masa cuma satu ya? Ya harusnya semua, dan biasanya kalau angin tuh di atas dulu ya. Atas ya. Mungkin kalau misalkan orang secara logika mikirnya angin dari bawah Kang, cenah gitu. Cenah satu jalur, cenah angin lembut ya. Ya betul, angin lembut lagi ya. Ya tapi yang anehnya pas perkataan tuh lihat goyang-goyang. Semakin apa ya, semakin kenceng. Apakah itu pertanda si asal yang mendengarkan gitu kan ya? Ya. Dan ini si ibu, aku pikir takut juga sih. Cuman ada bocahnya gitu ya. Makanya dia bisa ngomong gitu ya, nanggung sih. Ketawa-ketawa tapi takut gitu. Ya. Dan dia bilang juga ada apakah tuyul? Mungkin ada rumornya ya Kang ya? Ya. Kalau saya perhatikan ya ini kalau sosok saya tidak melihat secara signifikan wujud meskipun dengan mata batin. Tapi dari segi energi ini ada kayak awan mengelilingi. Ini mau berbentuk siluet sih ini atau plasma, cuman warnanya agak kemerahan. Biasanya energi-energi seperti ini betul, ini energi pesugihan. Tapi saya tidak berpersepsi ini Rumah tuyul. Iya. Takutnya di depan rumahnya itu kan? Bukan. Kayaknya ini yang datang aja. Yang saya datang. tidak berpersepsi ini tuyul, babi ngepet atau apapun, tapi ya ini jalurnya astral yang mengarah ke pesugihan. Kemungkinan di kompleks ini kebanyakan orang hilang uang sih. Hilang uang, makanya ada rumor tuyul gitu kan ya. Jadi emang kiriman dari orang luar ke sini buat nyari yang yang uangnya gede di mana nih, di komplek ini nih misalkan. Betul, sedang operasi dia. Betul, jadi dia sedang operasi ya. Sedang memastikan dulu rumah mana yang mau diambil mungkinnya sesuatunya ya. Betul, karena setiap rumah tidak bisa diambil oleh mereka, karena setiap rumah itu ada penjaganya juga, beda-beda lah ya. Jadi dia tuh mencari, nah ini energi seperti ini memang energi pesugihan yang suka mengambil uang. Ya mungkin berpersepsinya kalau orang umumnya ini tuyul gitu. Ya, karena iseng ya. Karena iseng. Tapi ya dari segi pergerakan ini ya pasti orang mengarahnya ke tuyul, karena tuyul itu memang karakternya kayak anak kecil gitu. Dia main-main dulu kayak gitu-gitulah. Coba nih di sini ada kepitingnya, mungkin bukan ke daunnya tapi ke kepitingnya ya. Kayak gitu, Iya main sih. kepiting. Hati-hati aja lah, mudah-mudahan aman-aman sentosa ya. Di komplek ini ya. Kalau punya uang ya ditransfer aja ke kita jadi lebih aman gitu. Nah itu dia. Nomor rekening di bawah. Nomor rekening di bawah ya. Ini dari Anita Gamet. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku Anita dari Banten. Aku dapat video dari Bibi waktu ke pasar malam. Katanya ini apa ya? Aku nyangkanya ini pocong tapi masih ragu. Soalnya kok padat banget. Aku tunggu reaksinya. Mereka tuh nggak berani bilang pocong Kang. Jadi bilangnya poci karena takut kedengaran. Jadi ada sosoknya nyamperin gitu. Karena waktu daun itu juga goyang-goyang. Jadi terjadilah gitu. Terjadi gitu ya. Lebih kuat mereka tuh. Betul. Pasar malam ya. Iya sih ini ya. Putih-putih ya. Ya sih lakukannya mah kayak poci gitu kan. Kayak poci ya. Ya sih. Takut datang juga sih ya. Ini ya sih. Tapi Samar ya. dia nggak nyangkanya tuh kok bisa padat gitu. Mungkin awalnya emang nggak kelihatan gitu kan ya. Tapi pas lihat video kok ada sosok kayak gini. Harusnya kan kok ini kan rekam ini aja ya Kang ya. Betul. Kalau misalkan kelihatannya sama dia di zoom dong. Kayak orang-orang kebanyakan di zoom itu apanya putih. Berarti dia nggak sadar gitu ada sosok itu. Kemungkinan dia sadarnya setelah melihat video yang jadinya itu. Betul. Karena mungkin aneh juga kalau misalkan yang cosplay di pasar malam gak mungkin sembunyi di belakang pohonnya. Dan gak mungkin di luar sih. Kalau misalkan ada rumah hantu pasti di dalam. Iya sih ya. Ini iya sih. Betul. Gelap banget pasti tempatnya. Dikasih penerangan ini ya. Gimana tuh Kang?
Oke, kalau saya perhatikan ini dari segi perwujudan yang ditunjuk ini ya. Ya. Saya perhatikan ini tidak ada eksistensi astral di sana, dan ini kayaknya ornamen saja, cuman ya kelihatannya aja kayak poci gitu, padahal itu ornamen tapi nggak tahu ornamennya apa sih. Berarti pareidolia ya, jatuhnya ya. Lebih ke situ sih. Mm-mm. Karena ini samar itu karena ada lampu yang terang gitu ya di belakangnya, kayak gitu. Jadi kurang jelas. Sehingga ya bisa berbentuk kayak poci sih, padahal bukan. Gitu. Kalau padat gini berarti butuh energi yang gede ya untuk nampak ya. Jadi kalau misalkan astral itu hologram ya Kang? Ya, hologram kayak gitu. Dan mungkin saya bisa jelaskan sedikit tentang perwujudan astral. Astral itu memang bisa memadat. Cuman memadatnya itu waktu zaman-zaman dulu memang bisa jadi binatang, terus bisa jadi benda apapun. Nah, zaman sekarang mungkin yang sering saya manifestasikan kayak astral itu bisa memadat jadi pusaka, jadi batu, kayak gitu-gitu memang bisa. Oh, jarang banget yang kayak gini mungkin. Jarang kalau untuk wujud. Beda tujuan ya. Beda tujuan. Kalau dulu sama sekarang mungkin ya. Ya betul, itu dia. Ini dari Taufik Hidayat. Ini real apa konten katanya? Mungkin ada keanehan di video ini ya. Para remaja ini sedang mencari ikan di dekat kubus. Malah ketemu poci ikan di dekat kuburan ya. Iya. Jarang banget ada danau ya. Sungai apa kolam apa ya? Iya sih, di kubus ada ikan. Oh mungkin ala-ala gitu. Phải số đi. Di nggak số. Ada tetep. Wis. Padat ya. Ini kagetnya asli. Iya, aku mikirnya sih ada satu orang yang nggak tahu, tapi ada beberapa orang yang tahu, mungkin yang mau dijailin mungkin. Kalau aku mikirnya secara logika ya. Jadi yang kagetnya itu ada yang asli, yang satu lagi ada yang tahu nih kan. Ya, ada yang rada-rada ketawa sih, atau emang gimana ya? Atau emang mungkin bisa asli ya? Ya. Tapi kalau kelihatan dari fisiknya gitu nunduk, hitam juga wajahnya, tapi Ya. rada ragu sih bisa senampak itu gitu. Ya. Karena kita susah sih nyari kayak gitu ya. Betul. Tapi bisa aja asli karena ini kubus kan. Ya, Nah, betul. gimana tuh Kang? Dari sekitaran rawa dan kubus juga Ya, ya, betul. karena apalagi perairan. Nah, ini kalau yang depan kayaknya nggak tahu sih. Iya, kagetnya natural, teriaknya Betul. juga natural. Nah itu yang saya tahu ya, maaf nggak tahu ini dari perkumpulan apa atau gimana ya. Yang saya tahu di salah satu perguruan atau ya saya tidak mau bilang pesantren ya, perguruan pokoknya yang mengalap hikmah seperti itu memang diuji mental seperti ini. Dan ada kayak seniornya ini kayak MOPD gitulah. Oke. Nah, jadi kayak ada seniornya yang bikin set kayak gini, terus si santri-santri atau murid-muridnya tuh di abingkeun apa ya? Jadi tes lah MOPD kayak gitulah ya. Kayak gitu. Dan ini ngetes mental salah sih. satu bagian dari tes mental itu ya. Betul. Karena santri itu harus kuat astral gitu kan, jangan takut gitu. Jadi kadang juga mereka tuh suka mengulik ya Kang ya. Iya, mengulik. Kadang mengulik kayak kitab-kitab yang kayak gitu, Kitab misalkan hikmah, betul. tenaga dalam misalkan. Ya, beda-beda metode dan mungkin ya ini saya lihat bawa kasro ya. Ya, sedang mau liwat-liwatnya ya. kayak gini-gini suka perguruan atau pesantren kayak gitulah. Iya. Ini penguatan mental. Penguatan mental ya. Penguatan mental. Dan ya memang setiap pengajaran beda-beda, ada bab ngajinya, ada bab hikmahnya gitu. Karena gini loh, ketika seorang santri di pesantren tersebut sudah keluar dari pesantren dan dia siar di daerah, kalau cuman punya ilmu alat atau ilmu baca Quran aja itu nggak cukup, karena di daerah suka ada yang kesurupan kayak gitu-gitu, dan itu harus punya ilmu hikmah juga. Ada permasalahan sosial mungkin ya. Nah kayak gitu, ada permasalahan sosial. Jadi santri itu kalau sudah pulang dia jadi ustadz gitu ya, itu jadi universal. Masalah rumah tangga dia harus paham gitu ya. Suka ada yang konsul juga masalah sekarang yang kesurupan, jin dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak yang sering diajarin ngaji itu sudah pasti dia bisa ya. Tapi kalau hikmah dan psikologi sih ini mental ya, kayak diuji kayak gini. Pembelajaran ini. Iya sebenarnya. Kadang ada juga pesantren yang suka sengaja melawan kerajaan jin. Wah. Ya suka ada. Seru, suka lihat channelnya gitu kan ya. Iya. Ini sumbernya dari TikTok Jolmadoho katanya ya. Telah terjadi penampakan pocong di Napas Sengkut Salak. Pocong. Gimana tuh? Gak tahu tuh ya. Penampakan pocong nih. Dengan lo dah kenapa kene? Hari yang. Ini ya. Aku merindingin. Oh itu. Yang putih ya. Gerak kepalanya. Lagi. Ilmu. Roy, Roy. Ini berani ya.
mungkin di aula apa ya Ya kayaknya gedung-gedung aula ya. gitu. Tapi yang anehnya tuh ini lihat mantul ke bawah keramik Kang. Ya. Si pocongnya mantul ke bawah karena mungkin udah padat gitu kan Ya. mungkin ya. Tapi terus ada gerakan kayak gitu-gitu. Emang si tempatnya mendukung gelap banget tapi Betul. apakah asli atau bukan Kang? Oke. Ini kalau saya perhatikan ya, ini orang yang ngaji tentang pesugihan ya. Jadi ini Oke. orang dia memakai pakaian kayak gini setengah menggoib dan ini pesugihan, salah satu pesugihan. Sehingga dia memang padat seperti itu, tapi ketika dikejar dia bisa hilang secara tiba-tiba. Nah ini tuh orang yang bersekutu dengan hal metafisik yang kayak gini tuh. Oke. Dan kalau dilihat dari segi video kayak aula-aula kayak gini ya, ini biasanya di jauh di pesisian sana pemirsa. Jadi gini loh, saya juga punya ada yang sering ke saya gitu ya, itu salah satu instansi pertahanan negara lah gitu ya. Oke. Nah, dia itu tidak percaya dengan hal metafisik seperti ini ketika di daerah Bandung sini gitu ya. Terus dia itu dimutasi ke daerah Natuna. Natuna Oke. itu pesisian ke sana ya. Dan di sana itu dia sering telepon saya, terus dia bilang bahwa saya tidak percaya hal seperti ini, tapi ketika ke pesisian seperti itu, dia melihat Banaspati dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat wujud yang kata orang lain tidak ada, dia nampak wujudnya ada gitu. Nah, itulah orang. Jadi ketika kita tidak mengalami ya memang tidak percaya, tapi ketika sudah mengalami seperti ini. Dan ini saya yakin ini ada di suatu daerah yang mungkin ke arah pesisian kayak gitu ya. Dari Oke. aula-aulanya seperti ini, dan ini memang metafisik yang orang yang bersekutu dengan metafisik itu masih ada. Berarti kalau kayak gini tuh itu apa ya ngajinya, Iya. bukan ngaji ritualnya gitu, Karakter dia, karakternya. karakter poci itu memang seperti itu. Jadi gini-gini kepala, kadang gini. Kayaknya gitu. dia tuh baca-bacaan gitu. Oh, ada lah mantranya mungkin, cuman tiap daerah beda mungkin ya. Tapi tujuannya tuh untuk kekayaan Kang atau apa? Ya, tujuannya untuk kekayaan. Biasanya ini tuh kalau pesugihannya saya kasih tahu, pesugihan itu bukan dia menciptakan uang ya. Jadi berpikiran orang tuh dia pesugihan terus di kamarnya banyak Datang uang gitu gitu ya. ya. Enggak. Karena mata uang itu tidak bisa diduplikat ya. Oke. Uang itu ya sudah satu ya satu. Biasanya kayak gini-gini tuh nyuri gitu. Oke. Jadi di sekitaran daerah sana uangnya dicuri, makanya ada orang yang mungkin nyimpen uang di berangkas tapi suka hilang uangnya gitu. Nah itu dicuri oleh hal-hal metafisik seperti ini. Tapi ada juga pertanyaan Kang, kenapa nggak ngambil di bank? Di bank gitu. Nah, Heeh. nah, kalian masa iya harus dibuka ya? Kalian tuh belum tahu ya, di bank itu memang metafisiknya sangat luar biasa, penjagaannya pun Lebih sangat luar gede biasa, lebih gede. Jadi hal metafisik tidak akan bisa mampu masuk ke bank. Karena bank juga di belakang layarnya tuh ada kayak perara hujan pawang misalkan. Ya. Kalau misalkan nggak mau hujan ada di belakang layarnya tuh ada kayak pawang hujannya, terus ada security-nya juga mungkin ya Kang ya. Tuh ada hal seperti itu. Security yang lebih gedenya ya. Ya mau tidak mau percaya tidak percaya itu yang terjadi sih. Oke. Berikutnya ini cewek yang sedang tidur, ada sosok yang tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya ya. Oh, Tuh, dari sini juga ada tuh yang ngintip kan. Tuh. Ngintip-ngintip terus. Ini nih cewek. Ini jadul banget ya Kang, 1987. Tuh lihat sosok gede banget. di luar negeri ada CCTV ya kan segituan. Iya. Ya, gede banget ya sosoknya, tinggi. 87, wah, aku juga belum lahir ini. Tuh. Mungkin si tetehnya udah nenek-nenek ya. Kayaknya masih muda sih, tapi belum nikah sih. Bukan Mungkin. sekarang itu. Oh iya sekarang ya. Oh iya ya benar. Gak tau masih ada gitu. Oh tumblernya bergerak. Dulu 1987. Dalam susana mungkin ya. Tapi bagus banget ya CCTV zaman dulu. Iya. Masa iya 987? Jepang ini. Kayaknya luar negeri sih Kang. Tuh jendelanya kenapa harus dibuka lagi? Iya. Semua bergerak ya. Banyak pergerakan. Tuh, Tuh, gitu. tadi sosok di luarnya. Oh iya tuh muncul lagi. Oh iya. Gede banget tuh. Ih, Ini tinggi. Dan kalian bisa lihat ya, itu perwujudannya itu tidak simetris ya. betul. Terus kayak gitu. Kayak alien juga wajahnya. Ya. Nah kalau takut aku juga suka selimutnya di keatasin ya. Sama ya dulu tuh. Tapi gerah gitu. Pergerakannya yang bikin takut ya. Ya betul.
Masuk ke dalamnya. Iya. Untung nggak ngapa-ngapain ceweknya ya, cuman penasaran aja. Tinggi. Apakah 2 orang gitu kan ya? Oke. Ini aku nggak tahu apakah emang asli 1987 karena kameranya bagus lah terus ukuran CCTV zaman dulu ya. Dan yang bikin tadi percaya sih sosoknya ada di luar, aku percaya gitu tadinya. Tapi pas dia masuk pindah ke dalam kayak editan sih. Ya kayak cross editing. Betul. Nah, tuh. Kayak langsung tiba-tiba ke dalam. Ini kayak hantu yang di HP 3GP dulu. Oh iya, benar-benar. Kayak gitu-gitu yang pakai baju merah atas lemari gitu. Tapi dulu mah percaya ya. Kalau dulu pasti orang tuh percaya karena jarang banget yang bisa ngedit kayak gini gitu. Betul. Tapi ini apakah udah pasti jelas bukan ya Kang? Iya, betul. Apakah emang bisa mengganggu seperti ini Kang, masuk tiba-tiba ke dalam gitu? Ini mungkin visualisasi penggangguan astral kepada orang yang suka tidur yang nantinya itu rep-rep. Jadi ketindihan ya. Ketindihan nantinya yang ketika terlalu besar energinya, terus si orangnya ini tidurnya terganggu dan itu bisa jadi rep-rep ketindihan. Dan ini visualisasinya memang seperti itu. Kalau orang yang mungkin mempunyai mata batin ketika melihat orang yang ketindihan memang ada sesuatu yang menindih di atasnya. Oh, menindih ya kayak tadi masuk ke dalamnya. Ya kayak tadi kayak gitu. Nah, seperti itu. Tapi kan nggak bisa bergerak, ini mah bisa lari ya. Sebetulnya kita tuh ya kayak gini, kaku dulu. Tapi setelah fase kita bisa lari sih seperti ini juga. Oke. Jadi ada fase-fase yang kayak kita bisa teriak tapi tidak keluar kayak gitu-gitu, tapi ketika fase kita udah sadar kita juga bisa lari seperti itu. Betul. Tapi kalau misalkan aku lihat sosok kayak gini kan aku juga pernah ketindihan ya. Sosoknya itu emang muncul tapi kayak di mimpi, setengah sadar setengah mimpi gitu. Apakah ini sosoknya asli atau di mimpi gitu kan, sambil baca-baca doa tapi susah juga mengucapkan baca doa tuh ya, mau lari susah gitu kan ya di mimpi tuh. Tapi pas bangun ya gak ada apa-apa gitu kan ya. Nah itu dia. Makanya sadar ya. Makanya sebelum tidur kita harus berdoa, tapi doanya yakini ya. Jangan cuma doa doang. Kalau doa doang tidak diyakini ya tetap doanya ya. Formalitas. Yang penting udah baca doa gitu ya. Betul. Nah berikutnya nih ada yang kejadian di luar nalar. Kalau diselidiki masuk dari mana nih mobilnya ya? Ini jalan kecil tapi ini mobil kontainer ya. Kontainer besar ya. Mobil besar gitu ya. Tapi bisa masuk jalan karet katanya ya. Udah masuk juga di RJL 5 ini kan. Oh gitu. Oke, tuh. Baru kejadian di daerah Sumatera. Air hitam, Muara Enim. Nggak ada jalan lagi. Kecil banget ya. Alhamdulillah Pak Umas, udah dibikinin jalan saya tuh sama alat berat tuh. Cuman saya ke jalan gedenya 3 kiloan ini, kudu pakai seling. Di sini mendem nggak bisa. Sampai dibikinin jalan ya. Ya. Nah ini narasumbernya udah diwawancara di RJL 5 ya Kang. Ya itu supirnya katanya ditemani sama si Merah. Si Merah tuh sosok kuntilanak mungkin ya. Betul. Tuh. Dia bisa nyata jalan yang sempit kebun karet dan gimana cara masuknya gitu kan ya. Terus bisa tiba-tiba ada di sana gitu. Mobil segede itu ya. Tuh. Tuh. Masuk kayak gimana sih? Setapak. Nggak ditemani sama si Merah. Nah. Apakah emang benar Kang ini? Atau emang kan kalau dari segi ini emang masih ada si Merahnya atau emang nggak ada gitu? Ya. Sebetulnya ini saya belum pernah melihat video ini ya sebelumnya. Jadi tidak bisa mendetek terlalu dalam dan belum menganalisis gitu ya. Tapi seperti yang di video kemarin saya jelaskan bahwa hal seperti ini memang ada. Jadi ketika mobil yang tidak mungkin masuk tiba-tiba masuk seperti itu, saya sendiri mengalami dengan mata kepala saya sendiri gitu ya waktu itu kasus angkot. Sama halnya seperti ini dan metafisik itu memang susah ya untuk dijelaskan secara nalar, tapi bisa diilmiahkan juga. Berarti dipindahin gimana Kang caranya bisa masuk ke sini? Nah, jadi konsepnya si mobilnya ini dia masuk dulu ke dunia metafisik. Terus dia termanifestasi di tengah hutan ada seperti portal. ini. Ya ada portal kayak gitu. Jadi dia itu masuk dulu ke metafisik, dia hilang di dunia kita, terus dia munculnya di tengah-tengah seperti ini. Nah seperti itu konsep ilmiahnya gitu. Kalau misalkan ini bisa secara di dunia nyata emang bisa apa ya? Bisa
kesimpulannya ada gitu kan ya. Ya. Bisa canggih banget ya, orang bisa melakukan perjalanan dari sini misalkan langsung ke Mekah, misalkan ada portal tuh kayaknya di Tasik kan, gua apa gitu kan ya. Gua Safarwadi. Kita masuk portal bisa tiba-tiba langsung ke Mekah gitu kan Ya. Apa emang asli portal kayak gitu tuh? Iya, saya meyakini itu asli. Apalagi wali yang menjalankan itu gitu ya. Tapi ada juga orang yang zaman sekarang tuh dulu itu ya, ada yang mungkin dia penasaran masuk gua tersebut dan dia hilang di dalam. Mau ngikutin kayak wali itu. Makanya sekarang gua di Saparwadi itu yang pintu Mekah itu dikasih teralis. Biar orang yang tidak percaya itu tidak masuk, karena ada beberapa kali yang masuk tidak balik lagi. Susah ditemuin mungkin. Iya, kayak gitu-gitu. Makanya ya keilmuan-keilmuan seperti ini memang ada, cuman hanya orang-orang tertentu yang dikasih tahu gitu. Kalau semuanya dikasih tahu bukan hal gaib namanya gitu. Iya. Berikutnya nih ada orang yang sedang berburu di hutannya, tapi tiba-tiba dia tuh menemukan sosok wanita seperti kesakitan, tapi aneh banget badannya tuh kayak bukan manusia kan. Nah ini dia. Tuh. Ada merangkak, mungkin wujudnya kayak gitu tuh. Dia nggak pakai baju? Iya sih kayaknya. Tapi kelihatan cewek ya. Dan dia bersembunyi mungkin ya. Karena kayak sosok anomali dan dia tuh nggak mau ketahuan mungkin ya. Tapi udah jadi wujud ya susah jalan. Emang wujudnya kayak gitu fisiknya, jadi dia tuh dengan sekuat tenaga untuk bersembunyi gitu. Betul. Jadi merangkak dan dia tuh nggak pakai baju. Masa ada kalau misalkan manusia sekarang nggak pakai baju ya? Iya. Tapi ada yang merah-merah sih di badannya, aneh. Tuh kayak luka atau apa gitu tuh. Dan setelah dicari kan besoknya tuh ya, nggak ada gitu. Tuh dilakukan pencarian sama orang-orang. Ya kan ini mungkin berburu sendiri. Kalau pas disamperin emang nggak ada gitu. Oke. Iya. Sampai ada pihak dari kepolisian juga ya. Iya. Takutnya ini orang yang hilang ya. Akalnya sedang ya maaf bisa mabuk ODGJ gitu atau gimana. Takutnya Tarsan juga kan. Iya, Tarzan betul. Tapi itu cewek ya kayaknya ya. Cewek itu kelihatan sih. Nah, apakah ini sosok asra kah atau manusia kah yang kayak orang bunian kah atau sosok apa sih gitu? Iya. Kalau saya perhatikan dari segi sekeliling dan orang yang merangkak ini bukan sosok asal ya. Ini memang orang, nggak tahu memang dia sedang ya maaf ya dengan keterbelakangan mental atau memang dia sedang mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan gitu. Saya nggak paham. Tapi untuk hal-hal seperti ini di hutan itu sangat ada sekali ya. Saya pernah membaca sebuah artikel ya. Jadi ada orang di Amazon sana pernah dia tersesat di hutan Amazon ya. Betul. Nah, ketika tersesat di hutan Amazon dia itu ditemani dengan wanita cantik. Terus digiring nih sampai merinding ya. Digiring. Kalau misalkan itu halusinasi, sekelebatan aja atau cuman sehari aja, tapi dia berhari-hari bersama wanita cantik ini. Sampai pada akhirnya dia itu diselamatkan lah oleh tim penyelamat gitu ya dengan badan yang sangat kurus. Tapi si wanitanya itu hilang. Dan dia meyakini bahwa hal seperti itu memang asli dan nyata gitu. Dan itu dibikinkan film kan, sampai dibikinkan film ya. Dan hal metafisik seperti itu memang bisa menuntun. Ada orang-orang bunian. Jadi di dunia ini masih banyak misteri yang belum terpecahkan sebetulnya. Tidak melulu tentang jin sebetulnya itu tuh. Ya susah lah. Kalau misalkan Fata Morgana harus kelewatan, cuman sedetik 2 detik gitu. Ini mah berhari-hari dia bersama wanita itu. Tapi anehnya tuh ya kan kalau misalkan kita pengen mencari tahu wanita itu gitu sengaja gitu kan susah ya. Ya betul itu dia. Apakah punya tujuan tersendiri, makhluk-makhluk kayak gitu juga punya niatan tersendiri, tahu gitu orang yang lagi kesusahan atau orang yang hanya sedang mencari-cari gitu. Jadi mungkin bisa membaca hati kita ya. Ya, jadi ya misteri di dunia itu sangat luas, susah ya. Jangankan gini loh, jangankan hal-hal seperti itu. Di kita aja ada yang namanya makhluk namanya kukang ya. Kukang itu makhluk muka. Muka ini dia hidupnya itu di perkotaan, jadi tidak di hutan ya sekarang tuh. Jadi dia hidup di perkotaan. Ketika saya mencari itu susah. Tapi ketika tidak disengaja dia bawa anak, gendong anak, itu kelihatannya kayak gitu-gitu aja. Makhluk yang notabene itu binatang aja masih bisa misteri seperti itu, apalagi yang kayak gini-gini gitu. Ya, makhluk juga kan binatang juga punya sensor ya. Kalau kita lagi takut dia juga tahu gitu kan. Kalau misalkan lagi mencari misalkan tahu gitu kan, jadi lebih baik sembunyi mungkin ya. Ada sensor gitu. Mungkin ya. Ya ada apa ya rasa itu. Ada rasa, feeling ya. Feeling ya. Iya Oke, jika itu dia tadi beberapa kiriman video seram dari kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. And see you again.